Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Maulana, NIM 18051204066. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum routing dinamik OSPF. Nah, di sini ada pedomannya untuk routing dinamik. Tujuan praktikum routing dinamik OSPF di sini adalah untuk pertama mengetahui cara kerja routing dinamik OSPF di mikrotik. Terus yang kedua mampu mengkonfigurasi tabel routing dinamik OSPF, dan yang ketiga mengetahui failover di tabel routing OSPF. Nah, untuk percobaan yang pertama, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan routing dinamik OSPF di mikrotik seperti gambar berikut. Nah, untuk membuat skenario atau skema jaringan kita menggunakan GNS3. Nah, di sini saya sudah membuat skema sesuai dengan PDF atau sesuai dengan pedoman yang ada. Di sini PC-nya menggunakan Windows XP dan routernya menggunakan router OS Mikrotik. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada sebuah 3 router yang terhubung dengan router lain dengan 3 PC sebagai klien untuk menghubungkan seluruh network yang ada, maka digunakan routing statik seperti itu. Untuk langkah percobaan, buat skema jaringan seperti gambar di atas dan ketentuan. PC klien menggunakan Windows XP, router menggunakan router OS Mikrotik. Nah, di GNS ini saya juga sudah menggunakan Windows XP dan router OS Mikrotik. Kemudian untuk langkah percobaan yang kedua adalah setting IP address di masing-masing interface PC klien yang terhubung ke router. Nah, untuk setting IP address di PC, ketika sudah kalian sambungkan PC 1 router dan semuanya disambungkan dengan kabel Ethernet, maka selanjutnya kalian run. Nah, setelah kalian run akan muncul seperti ini: PC 1, PC 2, PC 3 dan router 1, 2 dan 3 gitu. Nah, selanjutnya untuk setting IP address kita membuka untuk pertama PC 1, kita pilih di local area connection, kemudian properties, kemudian pilih internet protocol TCP atau IP, kemudian properties. Nah, di sini kita sesuaikan dengan ketentuan di pedomannya. Nah, untuk IP address untuk PC 1 yaitu 192.168.1.2 dan gateway-nya di sini kita mengisikan 192.168.1.1. Kemudian kita oke. Ini kita oke lagi. Kemudian bisa kita close. Nah, untuk PC2 juga sebentar kita tutup dulu. Nah, untuk PC2 juga sama. Kita setting di local area connection, kemudian pilih properties. Nah, masuk ke internet protocol TCP atau IP, kemudian pilih properties lagi untuk men-setting. Nah, kemudian di sini juga kita masukkan sesuai dengan pedoman. Nah, di sini masukkan IP address-nya 192.168.2.2. Kemudian untuk default gateway-nya 192.168.2.1. Kalau sudah kita oke. Kita oke lagi. Kemudian kita close. Kemudian untuk PC3 juga sama, kita masuk ke local area connection, kemudian kita pilih properties, pilih TCP atau IP, kemudian properties lagi. Kemudian kita masukkan IP address dan default gateway-nya sesuai dengan pedoman. Untuk IP address di PC3 yaitu 192.168.3.2, kemudian untuk default gateway-nya
192.168.3.1 dan kita oke, kita oke lagi. Nah, kemudian kita bisa kita tutup seperti itu. Nah, ini ada contoh gambarnya sama seperti yang kita kerjakan tadi. Kemudian untuk langkah percobaan yang ketiga, yaitu setting IP address di masing-masing interface router yang terhubung ke router dan PC client. Nah, untuk setting IP address di router, kita misal router 1 buka ke PC 1 karena yang terhubung, dan di sini kita buka Winbox, kemudian kita connect. Nah, di sini kita pilih routing, pilih IP untuk setting IP address, kemudian pilih address. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja sesuai dengan pedomannya. Nah, di sini misal tinggal kita tambahkan saja untuk menambahkan IP dan Ethernetnya. Nah, di sini Ethernet 1 kita masukkan sesuai dengan domain, yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini untuk networknya di sini sudah otomatis tersetting seperti itu. Nah, untuk Ethernet 2, yaitu untuk networknya untuk IP addressnya, yaitu 12.12.12.1/24. Untuk Ethernet 3, yaitu 13.13.13.1/24. Nah, jika sudah, bisa kita tutup untuk ke router selanjutnya. Di router selanjutnya kita buka PC 2, kemudian kita buka lagi Winbox. Nah, di sini kita connect dan pilih IP terus address. Nah, di sini juga sama untuk masukkan IP address dan Ethernetnya sesuai dengan ketentuan. Untuk Ethernet 1, IP addressnya 12.12.12.2/24. Kemudian untuk Ethernet 2, 192.168.2.1/24. Dan untuk Ethernet 3, 23.23.23.2/24. Nah, kemudian untuk setting di router 3, kita buka PC 3. Kemudian kita buka di Winbox. Nah, di sini bisa kita konekkan, kemudian kita pilih routing, IP, terus address. Nah, juga sama untuk Ethernet 1 sesuai dengan ketentuan, yaitu masukkan IP 13.13.13.3/24. Kemudian untuk Ethernet 2-nya untuk IP addressnya 23.23.23.3/24. Dan untuk Ethernet 3, 192.168.3.1/24. Jika sudah kita masukkan, bisa kita close. Untuk langkah percobaan ketiga sudah selesai. Nah, ini juga udah ada gambarnya sesuai dengan sama dengan yang kita kerjakan tadi. Nah, untuk langkah percobaan keempat, pada menu routing OSPF terus instance default, ubah nilai parameter redistribute connected route sama dengan as type 1 di router. Nah, untuk melakukan percobaan keempat, ini percobaan keempat di setiap router ya. Jadi kita pilih PC 1, kemudian sama kita masuk ke Winbox yang tadi, Winbox dan connect. Kemudian untuk mengaturnya untuk percobaan keempat itu kita pilih routing,
kemudian masuk ke OSPF, terus ke instance. Nah, di sini kita klik defaultnya. Nah, yang diganti adalah yang di sini redistribute connected routes. Kita ganti as type 1. Kalau defaultnya di sini biasanya pilih menunya no. Kita ganti ke as type 1. Terus apply. Oke. Sama juga untuk ke router 2 dan router 3, kita masuk ke menu Winbox, terus connect, masuk ke routing, terus OSPF, menu instance, terus default. Nah, kita ganti redistribute connected route menjadi as type 1 dan kita bisa oke. Untuk router 3 juga sama, kita buka PC 3, kemudian masuk ke menu ke Winbox, connect, masuk ke menu routing, OSPF, kemudian instance, pilih menu default. Nah, ini juga kita ganti redistribute connected routes, kita ganti ke step 1 gitu, dan pilih OK. Bisa kita close juga. Kemudian langkah percobaan yang kelima adalah pada menu routing OSPF network, tambahkan network di setiap router dengan network yang menghubungkan antar router seperti tabel di bawah ini. Nah, untuk melakukan percobaan yang kelima, di sini kita setiap router juga kita setting di Winbox. Nah, terus connect. Masuk ke menu routing OSPF, kita masuk lagi ke menu network untuk menambahkan networknya. Nah, di sini kita kalau mau menambahkan pilih ini ya, tombol tambah, kemudian icon tambah, kemudian kita tambahkan di sini. Kita masukkan networknya 12.12.12.0/24, kemudian areanya pilih backbone. Sama juga kita masukkan ke networknya lagi, itu 13.13.13.0/24 dan areanya backbone juga. Kemudian untuk router 2, kita masuk ke PC 2 dan Winbox. Nah, di sini kita konekkan, kemudian routing, pilih menu OSPF, masuk ke menu network untuk menambahkan. Nah, di sini masukkan networknya yaitu 12.12.0/24, areanya pilih backbone, kemudian tambahkan lagi networknya 23.23.23.0/24, areanya juga backbone. Jika sudah, bisa kita close saja. Kemudian untuk router 3, kita masuk ke PC 3, masuk lagi ke menu Winbox, kita connect, kemudian pilih routing OSPF. Untuk menambahkan network, pilih menu network. Di sini memasukkan network 13.13.13.0/24, kemudian areanya backbone, terus nambahkan lagi networknya 23.23.23.0/24, areanya juga backbone. Nah, ini ada contoh gambarnya sesuai dengan yang kita kerjakan tadi. Kemudian untuk pengujian, amati tabel routing yang terbentuk, apakah routing semua network sudah masuk. Ini bisa kita langsung ke silakan ping cobaan yang kedua, pengujian yang kedua. Silahkan ping dari dan ke sesuai tabel berikut. Dari PC 1 untuk PC 1. Nah, PC 1 masuk ke menu command prompt. Terus untuk ping PC 2, kita masukkan perintah ping.
Nah, apabila seperti ini maka sudah terhubung ke PC2. Kita close saja, kemudian kita lanjut ke percobaan yang selanjutnya. Ping dari PC1 ke PC3, masuk perintah ping, kemudian masukkan IP address-nya PC3 yaitu 192.168.3.2 min T. Nah, sama juga ini sudah terhubung dari PC1 ke PC3. Untuk PC1 sudah, selanjutnya ke PC2. Dari PC2 ping ke PC1. Kita masukkan perintah di command prompt, perintah ping, kemudian masukkan IP address-nya PC1 yaitu 192.168.1.2 min T. Nah, apabila seperti ini juga sudah tersambung dari PC2 ke PC1. Kemudian masukkan lagi perintah untuk PC2 ke PC3. Masukkan perintah ping di command prompt, kemudian masukkan IP address PC3 yaitu 192.168.3.2 min T. Nah, apabila seperti ini maka sudah tersambung juga dari PC2 ke PC3. Untuk langkah selanjutnya itu dari PC3 ke PC1. Kita masukkan perintah ping, masukkan alamat IP address dari PC1 192.168.1.2 T. Nah, ini sudah terhubung dari PC3 ke PC1. Bisa kita close, kemudian masukkan lagi perintah ping dari PC3 ke PC2, masukkan IP address PC2 yaitu 192.168.2.2 min T. Nah, seperti ini maka sudah terhubung dari PC3 ke PC2. Untuk pengujian yang kedua sudah berhasil dan ini centang jika reply silang reply. Nah, berhubung percobaan dari PC1, PC2, PC3 berhasil, maka di sini berhasil semua, kita centang semua. Nah, kemudian pengujian yang ketiga yaitu trace route. Silakan trace route dari dan sesuai tabel berikut. Nah, di sini juga ada ketentuannya. Dari PC1 ke PC2 masukkan perintah ini dan hasilnya seperti ini. Nah, masuk ke PC1 lagi. Untuk PC1 masuk ke command prompt ya, terus masukkan perintah tracer, terus masukkan alamat dari PC2. Ini untuk mengecek dari PC1 ke PC2. 168.2.2. Nah, di sini sudah kelihatan ya tracing route dari PC1 ke PC2. Itu melalui PC1, kemudian ke router 1, terus router 2, kemudian ke PC2 seperti itu. Bisa kita close. Kemudian masukkan lagi perintah trace
mengecek dari PC1 ke PC3. Masukkan IP addressnya PC3 yaitu 8.3.2. Nah, di sini juga sudah kelihatan ya bahwa dari PC1 kemudian ke router 1, router 3 dan ke PC3. Lanjut ke percobaan selanjutnya yaitu di PC2 untuk mengecek tracing dari PC2 ke PC1. Masukkan perintah tracer di command prompt, kemudian masukkan alamat IP address dari PC1. Nah, di sini juga sudah kelihatan melalui dari PC2 kemudian ke router 2, kemudian ke router 1 dan ke PC1 seperti itu. Selanjutnya untuk PC2 ke PC3 masukkan perintah tracer juga, masukkan alamat IP address PC3. Nah, di sini terlihat dari PC2 ke PC3 melalui dari PC2 kemudian ke router 2, kemudian ke router 3 dan ke PC3. Bisa kita close, kemudian untuk lanjut ke PC3-nya. PC3 juga sama, untuk mengecek PC3 ke PC1 masukkan perintah tracer, kemudian masukkan alamat PC1. Nah, di sini terlihat dari PC3 ke PC1 melalui router 3, router 1 kemudian terhubung ke PC1. Nah, untuk PC3 ke PC2 masukkan juga perintah tracer, kemudian 192 168 2.2. Nah, kalau di sini terlihat dari PC3 ke PC2 melalui router 3 kemudian ke router 2 dan ke PC2 seperti itu. Untuk pengujian yang ketiga sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya, jika hasil dari tabel di atas digambarkan, maka diperoleh diagram perjalanan routing seperti gambar berikut. Nah, ini benar. Terus tugas yaitu coba putus kabel jaringan antara R1 dan R3 dan lakukan tracer seperti pada langkah pengujian nomor 3. Nah, di sini kita masuk ke GNS-nya untuk memutuskan kabel router 1 ke router 3. Nah, kita delete saja. Kemudian masuk ke percobaan ketiga lagi. Nah, di sini dari PC1 ke PC2 kita masukkan perintah kayak tadi, tracer.
Nah, ini masih sama, yaitu dari PC1 melalui router 1, kemudian router 2, kemudian ke PC 2. Kemudian untuk PC1 ke PC3. Nah, ini juga masih sama, yaitu melalui dari PC1 ke PC3 melalui router 1. Di sini agak berbeda ya, karena di sini karena diputus dari PC1 ke PC3, maka dari PC1 melalui ke router 1, kemudian masuk ke router 2, kemudian tidak langsung ke router 3, tapi ini router 3 kemudian ke PC3. Jadi kurang lebih perubahannya cuma itu saja, kalau dari router 1 ke router 2 diputus seperti itu. Nah, itu tadi praktikum routing dinamik dari saya. Apabila ada kurangnya dan salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.